Om Swastiastu, sahabat Koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwata, di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita akan mencoba mengulik terkait optimalisasi pajak daerah asli daerah Kabupaten Karangasem. Berbicara pajak daerah itu merupakan tulang punggung pendapatan yang ada. Tapi di balik semua itu ada tantangan klasik yang terjadi, baik menyangkut kebocoran, transparansi, dan sistem pajak yang dilakukan secara manual. Apa solusinya? Tentu digitalisasi. Di sini akan terjadi transparansi. Bagaimana kecepatan akses yang ada. Untuk membedah ini, di studio telah hadir Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem, Bapak Nyoman Sikingurah. Om Swastiastu, Pak Man. Swastiastu, Pak. Terima kasih, Pak Man. Siap. Rasa terhormat sekali kami di studio. Pak, di balik kesibukan Pak Man, sudah bisa menyempatkan hadir di studio ini, Pak Man. Mungkin sebelum kita berbicara pada segmen awal, di awal kita coba, saya ingin tahu terhadap postur PAD kita, Pak Man, dalam triwulan pertama ini. Seperti apa sih postur kita? Silakan, Pak Man. Terima kasih, Om Swastiastu, Pak Tut dan tim. Terima kasih tentunya saya sebagai lembaga ya BPKAD berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini berdiskusi terkait dengan pendapatan itu sendiri. Ya, kita langsung saja tadi merespon apa yang ditanya tentang postur PAD kita, khususnya di TW1 berarti yang dimasukkan di 2026 ya, ini kita betul. Berarti real time lah ya. Kalau kita lihat data yang ada kemudian kita kaitkan dengan target yang terpasang yang disepakati di dalam APBD kita, target PAD kita dipasang 511,18 miliar Pak. Dalam 1 tahun berjalan. Iya, di tahun 2026 ini. 2026. Iya. Kemudian sampai di akhir TW1 31 Maret itu kita sudah bisa mencapai 24,4%. Dari target TW pertama berapa? Dari target TW pertama itu. Nah kemudian nanti datanya saya buka di PAD online. Kemudian kalau kita lihat di sampai hari ini ya 13 tadi saya lihat realisasinya itu sudah mencapai 131,5 miliar. 131,5 M per hari ini. Per hari ini. Atau 25,73%, hampir 26% lah. Kita capaiannya hari ini 131,5 miliar di TW1. Ya. Ya, dari capaian yang TW1 yang 100 miliar lebih ini, pos-pos mana yang mendongkrak pendapatannya? Apakah itu menyangkut NBLB atau pariwisatanya atau PPATB? Seperti apa itu Pak posturnya itu? Kita yang sampai hari ini yang lebih dominan postur PAD kita yang tertinggi itu di PBJT hotel, Pak. Hotel, kemudian restoran, juga MBLB. Kalau hotel dari yang sudah tercapai hampir 15 miliar ya untuk hotel, persentasenya sekitar 22% dia. 21 ya. Iya, untuk persentase ininya. Kemudian kalau di restoran juga hampir 8 miliar, itu di 23%. Sedangkan di MBLB 21 miliar waktu itu. Artinya capaian di triwulan pertama ini Pak Kaban, apakah itu sudah artinya sudah berimbas terhadap inovasi gerbang pajak yang Pak buat per tahun kemarin kalau nggak salah? Ya, tentunya inovasi gerbang pajak pendataan itu sangat berdampak ya. Nah, kita kembali dulu ke target PAD dengan asumsi begini Pak. Kalau 511 miliar itu 100%, hari ini kita bisa mencapai hampir 26%. Ya. Itu kan kita hitungannya TW1. Januari, Februari, Maret. Ya.
dengan asumsi masih low season, proyek belum berjalan. Artinya 1/4 dari target itu sudah dicapai oleh teman-teman kita di TW pertama ini. Ya, di TW pertama. Nah, kemudian terkait dengan gerbang pajak pendataan ini sangat signifikan karena dari pendataan sampai 2026 ini yang terus kita lakukan secara menerus ya, secara terukur sekitar 649 ada WP baru yang mana lebih dari 250 itu hotel, restoran ada di situ, dan ini yang memberikan kontribusi. Nah, mengapa saya sampaikan bahwa ini berpengaruh terhadap pendapatan itu? Karena kita ketahui bahwa di kawasan Candidase itu ada sedikit penurunan sebenarnya dari WP lama. Iya. Itu. Dan ini terdongkrak oleh adanya WP baru. Ya. Kalau Candidase itu pengaruh karena proses pembangunan itu ya? Iya, saya lihat kan Pak Tut juga udah memantau langsung, dan saya juga sudah ke lapangan uji petik, ada menunda hunian, gitu ya, betul. Yang sudah booking. Ya. Tetapi mudah-mudahan ini tidak signifikan turun karena kami juga harus menghitung kembali khususnya proyeksi di kawasan Candidase terhadap hotel-hotel yang besar seperti Aman Kila dan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain kita kan masih punya potensi Pak Tut. Di Sidemen, kemudian di Aman, Bunutan dan yang lainnya. Berharap ada pergeseran segmennya bergeser ke sana konsumennya sehingga bisa masih tetap on the track. Itu yang kita harapkan. Mungkin ini Pak bisa dipertegas sedikit Pak terkait inovasi yang Pak buat terkait gerbang pajak ini. Seberapa besar bisa menekan kebocoran pajak yang ada? Kalau terkait dengan kebocoran kan kita, mohon maaf ya, saya tidak menghitung angka berapa bocor. Tetapi di mindset kami, seberapa kita bisa mengoptimalkan peningkatan potensi yang ada. Itu yang kita lakukan. Ya. Nah, karena kalau kita berbicara kebocoran, tentunya harus ada audit, dan itu pun saya kira sudah dilakukan oleh BPK. Ya. Kami juga sudah sempat dilakukan pemeriksaan selama 40 hari oleh BPK khusus untuk PDRT. Kemudian di situ ada juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh BPK. Tetapi kita fokus kepada potensi yang ada itu bisa digali secara maksimal. Nah, sehingga kita berani meningkatkan pendapatan dan meyakini bahwa apa yang diproyeksikan itu bisa secara terukur terpenuhi. Itu Pak Tut. Pak Kaban, saya flashback sedikit terkait dengan apa yang sempat disampaikan BI kemarin yang di Wantilan Pak Kaban, bahwa dalam artian pembayaran melalui sistem online Karangasem sangat rendah. Apa yang harus dilakukan BPKAD terkait hal ini, Pak? Ya, ini mungkin kemarin yang disampaikan BI itu kan penilaian tahun sebelumnya. Mohon maaf, Pak. Itu kan dilakukan sebelumnya. Tetapi hari ini saya kira langkah-langkah roadmap TP2D sudah disusun sampai 2030 oleh pemerintah Kabupaten Karangasem melalui BPKAD. Jadi jelas action yang harus dilakukan per tahunnya di situ. Mulai dari pendaftaran, nah kemudian pelaporan, kemudian pembayaran, di situ sudah menggunakan online sebenarnya. Sistem digital ya. Kita sudah digital. Nah, cuman perkaranya apakah masyarakat familiar terhadap itu, ini tugas kita Pak Tut ya. Betul. Dengan Koplar ini mungkin berharap tersampaikan dengan baik bahwa digitalisasi itu tidak menghambat, bahkan itu mempercepat. Di situ ada efektif, efisien, dan ada trust, kepercayaan dari publik terhadap pemerintah. Karena kita di sini kan tugas kita mengelola pajak. Jadi pajak itu dipastikan terambil dengan baik, tidak ada kebocoran, tidak ada salah pemanfaatan, dan tersampaikan kembali oleh pemerintah melalui pembangunan dengan kebijakan Pak Bupati yang tepat. Gitu. Artinya sistem digital yang diterapkan ini menyeluruh ya, baik menyangkut dari pendataan Pak Tut. Banyak sekarang Pak Tut punya rumah. Nah, kemudian sebagian Pak Tut sewakan. Kan sudah berusaha Pak Tut. Ya, betul ya. Pak Tut itu bisa langsung mendaftar menjadi wajib pajak ke kami. Tidak perlu datang. Di situ sudah buka sistem, ada link Pak Tut isi. Nah, kemudian sudah terdaftar, kita tinggal verifikasi kebenarannya, mencocokkan.
Nah, kemudian kami menerbitkan wajib pajak di situ gitu. Mempermudah akses gitu. Mempermudah layanan. Kan tugas kita itu patut. Karena digitalisasi kan sudah suatu keharusan ke depan. Ya. Sosialisasi sudah dilakukan kepada masyarakat? Sosialisasi kami lakukan baik secara langsung, secara langsung biasanya kan kita memang sudah sosialisasi melalui kecamatan. Ini kan sudah yang biasa selama ini kita lakukan. Kemudian secara tidak langsung tentunya melalui media, termasuk juga kami banyak terbantu kan oleh teman-teman media. Setiap aktivitas kegiatan disampaikan, demikian juga di media internalnya PPKD. Yang pasti langkah-langkah sosialisasi ini penting, termasuk juga pada saat pendataan, Pak. Jadi tugas kami memang di sini tidak hanya mendatarkan, tetapi juga bagaimana wajib pajak itu tahu kewajibannya. Ya, betul, ini yang terpenting. Ya, betul. Jadi setelah ditetapkan menjadi wajib pajak, sudah terbit di kami, mereka punya kewajiban. Ini yang terpenting. Apa? Melaporkan apa yang menjadi aktivitas transaksi dalam usahanya. Betul. Nah, kemudian ada penetapan di situ, baru ada penagihan, ada pembayaran, dan itu pun bisa dilakukan secara online dan digital. Nah, ini yang terpenting. Mungkin kembali Pak, kita kepada pajak yang sempat disampaikan tadi. Ketika kita berbicara Karangasem, Siap. menyangkut pajak, kayaknya kurang abdol ketika pendapatan kita di MBLB tidak mencapai target. Apa strategi yang akan dilakukan? Kita kembali melihat ya, saya ditugaskan pimpinan ya Pak tahu sejak Agustus ya, Agustus 2025. Kita kembali melihat yang pertama tentunya SDM kita. Aparatur kita, staf kita hari ini, baik yang di dalam maupun yang di luar, yang di lapangan sebagai petugas pengawas MBLB. Kemudian sarana yang ada. Nah, kemudian sistem yang digunakan. Itu ya. Sistem pelaporan, pengawasan, termasuk faktur, ada faktur digital, faktur manual, faktur. Ini yang kita perlu sempurnakan termasuk dengan sistem yang ada. Sistem yang ada ya. Termasuk dengan kerjasama Bank BPD kemarin itu ya? Iya, betul Pak. Jadi BPD kan mitra kita. Itu kan banyak pemerintah yang mana sangat-sangat kehadirannya itu membantu kita. Pak Kaban, data yang saya dapatkan Pak Kaban terkait dengan postur target pendapatan di triwulan pertama, itu lampuannya luar biasa Pak, sampai 25%. Seperti apa sih postur yang ada di sini? Misalnya MBLB-nya berapa persen awalnya ditarget Pak? Untuk MBLB dipasang target itu 15%, Pak, ya 15%. Nah, kemudian atas pengawasan yang dilakukan, kita bisa capai hari ini 21%, bahkan lebih itu, di atas 21%. Ya. Sedangkan PBJT Hotel Restoran itu dari target dipasang 20, itu tercapai 25%, artinya 5% di atas target yang kita pasang. Sedangkan BPHTB dari 20% target yang dipasang itu kita bisa sampai 35%. Ini yang tiga komponen ini yang mendongkrak pencapaian hampir 26% per 13 ini. Ya kan 25,73 hampir 26% lah. Mungkin sampai sore bisa capai itu. Sangat menarik Pak Kaban. Bagaimanapun juga utama MBLB ya yang sempat juga mengalami
pasang surut dan drop seperti itu. Iya. Dan sekarang capaiannya luar biasa sampai dari 15% ke 21%. 21% di TW1, Pak. Tentu meskipun ada peningkatan seperti itu, kami juga meyakini kebocoran itu masih ada. Apa resep yang dilakukan, Pak ya? Saya kira kalau Pak Tut di posisi saya sama, ya. Jadi saya juga terima kasih lah. Saya tidak mengabaikan apa yang menjadi masukan teman-teman, baik dari secara langsung maupun di media sosial. Karena itu sebenarnya juga sebagai treatment memastikan mengawal saya bersama teman-teman untuk bekerja lurus, ya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Yang pertama, kita pastikan ada SOP di lapangan. Iya, betul. Ini yang terpenting. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh staf kita. Dan secara SDM di awal tadi saya sampaikan tentunya sentuhan secara mentalitas, karena hari ini petugas MBLB mereka kan P3K juga, ya. Jadi integritas itu penting. Ini yang saya tanamkan. Nah, kemudian komitmen itu penting. Nah, satu lagi yang menjadi kunci bagi saya adalah saya dengan mereka itu ada perjanjian. Jadi ada target kinerja per pos MBLB yang saya targetkan. Kemudian kita lakukan evaluasi mingguan, bulanan. Jadi kalau terjadi penurunan, kenapa turun? Apakah karena hujan? Apakah karena ada hari raya agama setempat? Atau yang lain, atau libur? Itu semua bisa dijelaskan. Jadi kontrol, monitoring, pengawasan dilakukan secara berjenjang, itu wajib dilakukan. Nah, tentunya kita tidak boleh keluar dari regulasi yang ada. SOP yang ada juga. Sehingga kan ini memperlihatkan kalau kita sandingkan sandingkan Januari dengan Januari gitu. TW dengan TW, TW1. Hari ini dengan TW sebelumnya, ya mungkin khusus untuk MBLB hari ini rata-rata kan 7 miliar. 7 miliar ya? Ya, di atas 7 miliar. Per bulan. Per bulan. Ya, rata-rata lah dalam 3 bulan itu. Artinya kita ini menjadi sebuah energi positif bagi daerah ya. Memastikan, meyakinkan ke depan MBLB ini mudah-mudahan bisa mencapai target sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam APBD kita, Pak Tut. Kan kita fokus kepada MBLB lagi, Pak Kaban. Ya. Belakangan itu ramai, Pak Kaban. Ya. Baik di medsos dan lain sebagainya. Terkait dengan tiba-tiba ada penaikan tarif harga dasar pasir ini. Iya. Apakah ini memang itu regulasi yang dilakukan oleh BPKD sendiri atau bagaimana? Biar masyarakat tahu ini, karena sempat terjadi isu ini hangat, terkesan bahwa BPKD yang menaikkan ini harga dasar ini. Seperti apa itu, Pak Kaban? Enggak lah, Pak Tut, ya. Jadi kalau BPKD kan tentunya ada pegangannya. Khusus untuk harga dasar itu kan ada SK Gubernur, Pak. Ya, betul. Kalau nggak salah ada SK Gubernur nomor 101, ya. SK Gubernur nomor 101 tahun 2005 tentang penetapan harga patokan, harga dasar MBLB. Itu udah standar. Jadi betul, saya juga dapat info itu, Pak Tut, ya. Dapat informasi itu di dalam 2 hari terakhir ini. Ya, betul. Kalau nggak salah tanggal 10-11 itu beredar, bahkan ada screenshot WA dan yang lainnya. Saya pastikan staf itu turun ke lapangan. Itu pasti untuk memantau, memastikan informasi itu benar atau tidak. Nah, kemudian mensosialisasikan bahwa memastikan kembali harga dasar itu bersesuai dengan SK Gubernur. Ini kami ingatkan kembali, bahkan jauh-jauh sebelumnya kami juga berdiskusi dengan teman-teman pengusaha, kami hadirkan untuk memastikan di lapangan itu ada pedomannya, ada harga patokan dasar yang sama di antara pengusaha. Ya, betul. Kemudian, nah tentunya informasi itu saya cek juga. Nah, kemudian dari hasil di lapangan ada pergeseran truk dari wilayah Selat ke Bebandem. Artinya apa? Informasi itu mendekati kebenaran. Sehingga truk yang mengambil pasir itu pasti mencari lokasi yang memang sesuai dengan harga standar. Kan begitu. Ini kan kondisi di lapangan yang memang tidak semata-mata ditentukan atau dipastikan oleh BPKD. Ini kan ada pengusaha, ada situasi di lapangan yang harus secara bersama-sama lah kita bertanggung jawab. Nah, itu. Baik, Pak, kita ini juga sekaligus menjadi jawaban dalam artian
masyarakat sempat bertanya-tanya bahwa kritik pun muncul di saat seperti ini, terkesan BPKD menaikkan harga itu, padahal itu tidak. Iya. Kembali kepada gini Pak, ke digitalisasi bagaimanapun juga dalam era kekinian itu, apapun menyangkut sistem pembayaran dan lain sebagainya, digitalisasi sangat penting itu Pak. Terus dalam menyangkut digitalisasi, bagaimana sinergitas dengan bank barangkali Pak untuk melakukan ini Pak, program digitalisasi yang Pak Kaban lakukan atau BPKD lakukan, seperti apa sudah sinergitas yang dilakukan? Iya, seperti saya sampaikan di awal, ini kita dapat support yang luar biasa dari perbankan, khususnya dari BPD maupun BI Pak. Nah, kemudian kita sudah terintegrasi pembayaran pajak daerah di Karangasem ini sudah terdigitalisasi secara penuh. Itu udah bisa dibilang 100%. Nah, tinggal pelaksanaannya. Karena ini kan tergantung juga masyarakat. Bagaimana perlu literasi, Ya, betul. sosialisasi, bagaimana kemanfaatan dari digitalisasi ini, apakah bermanfaat bagi mereka ataukah tidak. Ini yang penting kan itu. Jadi mereka mungkin belum familiar atau belum ada trust kepercayaan menggunakan alat itu. Ataukah mereka sebagian terganggu oleh sistem, terganggu oleh lokasi yang memang masih blank spot. Nah, ini Pak Tut kan pasti sudah paham itu. Dan itu pun langkah-langkah juga sudah kita lakukan Pak Tut. Jadi kami juga koordinasi dengan Inkom. Jadi BPKD kan tidak kerja sendiri. Jadi kerjasama dengan BPKD kerjasama dengan Inkom untuk wilayah-wilayah tersebut, mudah-mudahan bisa terpasang. Sudah berapa persen kira-kira? Yang terpasang, kalau blank spotnya ini, data kan yang lebih tahu di Inkom ya. Tetapi kewajiban kami adalah memfasilitasi wilayah-wilayah yang masih blank. Jadi kami punya layanan hadir langsung Pak. Hadir langsung di lapangan, memberikan pelayanan kerjasama dengan bank untuk melakukan pembayaran apakah PBB dan yang lainnya, jemput bola lah. Nah, berikutnya juga strategi berikutnya kami mengusulkan ke BI mohon bantuan di beberapa spot untuk pemasangan alat yang ada. Ya. Artinya sampai saat ini selain digitalisasi berjalan, masih ada ya praktik manual yang dilakukannya? Kalau praktik manual dipastikan tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena pembayaran itu dia wajib menggunakan sistem karena dia terekod, tercatat, sehingga bisa dilakukan pengawasan dan pemeriksaan di situ. Kira-kira target 100% kapan untuk digitalisasi? Kita target berjalan 100%. Jadi tahun ini pun harus 100% dia digitalisasi. Nah, tinggal masyarakat masih melakukan pembayaran melalui teller bank, itu kan ada. Kemudian bagi juga yang kita kan buka pelayanan nih, buka pelayanan di BPKD, memfasilitasi bagi masyarakat yang belum paham itu kan menjadi sebuah kewajiban dari kami untuk memfasilitasi. Ya, mungkin Pak, kita juga tidak mau menutup-nutupi juga secara kasat mata itu Pak. Memang kita melihat tugas di BPKD itu berat, apalagi menyangkut di sektor tambang itu loh. Nah, terkadang itu loh, antara pengusaha dengan supir truk atau petugas sendiri dalam tanda kutip sering melakukan permainan kong kali kong, sehingga kebocoran itu terjadi. Apa yang harus Bapak lakukan ini, Pak? Khusus untuk mengantisipasi, menghindari ya. Hari ini dan ke depan itu tentunya yang sempat saya sampaikan, integritas itu penting, Pak. Betul. Integritas itu penting karena sehebat apapun sistem. Ya, betul. Yang dibangun, tetapi jika SDM-nya, oknumnya, secara mentalitas, moralitas tidak ada, sulit juga. Ya, betul. Nah, ini yang harus kita tumbuh kembangkan di birokrasi itu sendiri, ke staf-staf kita. Mental ya. Mental itu sangat penting, makanya ini yang perlu kita tekankan, bahkan ya mungkin sejak beberapa bulan terakhir ini seluruh petugas MBLB setiap Senin itu memang harus hadir
apel disiplin di BPK. Ya, betul. Jam 7.15 itu sudah mereka kita kasih briefing sekaligus juga evaluasi. Jadi pengawasan itu sangat penting dilakukan. Semakin sering, semakin pendek jarak waktu pengawasan, akan kita bisa kontrol setiap aktivitas yang terjadi, fluktuatifnya. Ini yang harus kami lakukan. Harian, mingguan, bahkan evaluasi bulanan. Ini yang harus dilakukan terhadap target-target yang kita tetapkan ke mereka. Secara angka. Secara angka, Pak Tut. Ya. Ini. Tapi kami juga sering mendapatkan informasi termasuk dugaan, Pak, bahwa kong-kali-kong antara petugas portal dengan supir itu masih terjadi. Iya. Sejauh mana BPKAD bisa mendengar isu ini, Pak? Permainan kong-kali-kong. Iya. Itu kan sudah, isu ini kan tidak hanya hari ini. Oh ya. Isu ini mungkin lebih santer terjadi dalam 1 tahun terakhir itu. Nah, mudah-mudahan hari ini dan ke depan isu itu sudah kita bisa tunjukkan bersama dengan capaian target. Capaian target membentuk mental mereka. Dan kemudian ini kan tidak patut tadi sampaikan kong kali kong antara petugas portal pengawas dengan sopir. Artinya sentuhan itu kan tidak hanya bisa di kita, di staf kami. Nah, untuk itu kami juga sudah sempat mensosialisasikan kepada seluruh sopir truk, Pak Tut. Kita sosialisasi itu. Kita pastikan bahwa petugas portal menerima faktur sebagai alat kontrol. Termasuk waktu Pak turun pasang barcode itu ya. Betul. Ya. Jadi kan kita pasangin di dashboard sopir di luar, dashboard di dalam kita pasangin, di kaca di luar. Yang di kaca itu biar dibaca oleh pengusaha MBLB. Jadi menjual pasir dilengkapi dengan faktur. Kalau sopir membeli pasir harus lengkap menerima dengan faktur. Karena faktur itu sebagai kontrol yang harus diserahkan di pos. Nah, ini langkah ini sudah kita lakukan. Ini kan juga sebagai masukan dari masukan teman-teman lah. Itu kalau nggak salah di awal ya. Iya, di awal kami itu lakukan. Dan ini efektif sekaligus juga kami mendata. Kami mendata truk yang ada. Ini. Ya kan butuh edukasi juga untuk kita semua. Pak, barangkali Pak dari BPKAD ada sistem pengawasan, Pak. Sistem pengawasan yang dilakukan terutama terkait dengan permainan tadi antara petugas portal dan gini. Punya nggak pola-pola untuk melakukan pengawasan itu? Ya, pengawasan itu kan ada secara internal dan melibatkan eksternal, Pak. Ya. Jadi secara internal kami punya subit yang tugasnya melakukan pengawasan. Nah, ini dilakukan secara berkala maupun pengawasan insidental. Nah, kemudian kami juga melibatkan faktor lembaga eksternal, ya seperti ini sedang proses ya, sedang disusun tim teknisnya dengan melibatkan kejaksaan, kepolisian, kemudian Kodim, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, menjadi tim monitoring di lapangan. Ini akan kami maksimalkan ke depan, memastikan bahwa di lapangan itu memastikan isu-isu tidak ada lagi. Ini kuncinya di situ, Pak Tut. Barangkali sistem yang dimiliki saat ini apakah bisa mendeteksi dalam artian pembayaran fiktif yang dilakukan, Pak? Sistem yang dimiliki oleh BPKAD. Misalnya kalau ada yang bilang, oh ini nggak benar nih, gitu lah. Sekarang begini, per Januari, ini kan pasca kami dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Kan ada berapa langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Salah satunya, kita menyempurnakan aplikasi sistem yang ada. Sudah tidak ada lagi menu penghapusan. Faktur digital, faktur manual itu kan ada barcode-nya, Pak. Ya, betul. Dan kemudian barcode itu diinput di sistem. Dan ini record, bisa diawasi. Jadi dipastikan setiap faktur yang masuk, yang diserahkan sudah terscan barcode-nya. Dan tidak bisa dihapus. Jadi tidak ada lagi. Apalagi pembayaran di sana kan dengan sistem. Artinya sistem ini bisa memastikan bahwa bagaimana mengukur bahwa faktur bodong ini akan kelihatan. Iya. Ketika di awal-awal isu itu
kan ada bahwa ada faktur palsu ya. Saya juga dapat info seperti itu. Nah, terhadap hal itulah ada langkah-langkah strategis secara sistem yang sudah dibangun. Kami dibantu oleh BPD, nah kemudian juga bersama dengan vendor. Itu. Kalau tidak diterapkan sistem ini, barangkali berapa tingkat kerugian akibat kebocoran ini, Pak? Bisa dihitung itu, Pak Kabat. Kalau tanpa sistem ini, saya bilang. Saya kan tidak bisa menghitung, Pak Tut. Jadi saya tidak pernah berpikir terjadi kebocoran seperti di awal. Tapi saya berpikir gimana potensi ini bisa dioptimalkan. Ya kita kan bisa lihat aja dari selisih, kan begitu, Pak. Selisih jika dihadapkan bulan dengan bulan, tahun dengan tahun, kan begitu. Ke depan kita kan berbicara ke depan ya. Kita ketika ngomongin MBLB sedikit agak rumit ya. Padahal ketika sistem digital sudah berjalan, tapi kebocoran tetap ada. Tapi ini sudah bisa kita tepiskan. Iya. Artinya kinerja itu kita tunjukkan. Makanya saya bilang, tadi pun dalam apa yang saya sampaikan, isu selalu ada. Isu tidak bisa dijawab dengan narasi. Ya, betul. Isu harus dijawab dengan pencapaian target. Ya. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman di lapangan. Nah, jika target tidak tercapai per pos tanpa ada penjelasan, disitulah ada mungkin rotasi. Masuk. Nanti kita bedah lagi. Jadi ada rotasinya di situ. Dan saya sampaikan secara terbuka, saya tidak melihat you dari mana, siapa di balik kamu, tapi di sini kalian adalah petugas pos MBLB yang mana staf saya. Dan harus bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi, sesuai dengan SOP. Jangan berpikir bahwa ada pos yang lebih mengenakan, ada yang enggak lah, karena kita berbicara target. Ya, betul. Per pos. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Mungkin diskusi kita berlanjut kepada piutang pajak. Iya. Ketika kita menyangkut piutang pajak, saya rasa semua daerah memiliki persoalan yang sama. Yang perlu saya pertanyakan di sini adalah berapa piutang pajak kita, Pak, untuk Karangasem ini, Pak? Kalau untuk piutang pajak, ini kan warisan ya, tidak hanya piutang dalam tahun berjalan. Ini kan betul. Bahkan hampir piutang itu dari 2015 ya. Itu masih ada piutang pajaknya. Total piutang itu di atas 110 miliar. Di atas 110 miliar. Lebih itu patut untuk piutangnya. Kira-kira apa yang tunggakan terbesar, Pak? Dari piutang pajak ini? Kalau dari data yang ada, terbesar itu memang PBB 2, yaitu 62 miliar lebih. Di bawahnya itu baru MBLB, sekitar 43 miliar. Apa yang akan dilakukan, Pak, untuk menagih piutang ini? Ada kerjasama dengan APH barangkali? Iya. Langkah-langkah strategis yang dilakukan, gitu ya. Yang pertama tentunya saya melakukan komunikasi secara efektif. Kami punya ruang mediasi. Jadi kami surati, bahkan telepon ya, para WP yang strategis, yang besar-besar ini untuk berdiskusi, berdialog. Apa yang terjadi? Gitu. Nah kemudian mereka ada kesadaran untuk membayar. Ada yang berkomitmen membayar dalam 3 tahun tuntas. Karena lumayan ini, 4 miliar. Ada yang 2 tahun. Nah kemudian jika hal itu kami lakukan secara secara kekeluargaan, secara baik berjalan, kami tingkatkan ke SKK. Jadi ada kerjasama dengan kejaksaan. Ya, kami sudah datangani dengan Bu Kajari, kami juga sudah presentasi. Nanti dilihat juga di sana akan dipilah yang strategis yang mana, yang secara hitung-hitungan mungkin bisa dilakukan kerjasama dengan kejaksaan. Sudah melakukan itu ya? Ya. Nah kemudian langkah berikutnya di tahun ini, Pak, ya di tahun ini kami juga mencoba untuk mengoptimalkan jurusita. Jadi regulasinya sedang disusun, turunan dari Perda 8 tentang PDRD, ya kami
susun peraturan bupati yang saat ini sedang difasilitasi, sudah berproses di bagian hukum. Sekarang sudah punya jurusita ya? Kita sudah punya jurusita, tinggal regulasinya dibuat. Nah, kemudian kemarin saya juga koordinasi dengan DJPK, kami akan melakukan sharing session di Denpasar. Apakah itu perlu penetapan dan yang lainnya? Lebih lanjut kan nanti kami juga update informasi termasuk ajus lapor dengan pimpinan. Nah, karena selain SKK juga ada jurusita dan ini juga minta petunjuk nanti di kejaksaan melalui Kasidatun. Ya. Terkadang Pak, dalam penagihan piutang pajak itu ya kita harus akui kendala itu pasti ada. Apa yang paling kira-kira yang menemukan titik buntu untuk menagih piutang ini, Pak? Karena gini, itu kan ada kendala-kendala. Saya kira ini kendala juga klasik lah ya. Jadi masih besarnya piutang macet yang lebih dari 5 tahun itu susah. Kemudian banyak usaha yang mempunyai piutang itu usahanya sudah tutup. Dan itu saya rasakan bagaimana bahkan ditinggal pemiliknya, terutama di MBLP. Iya betul. Itu warisan dari tahun ke tahun soal piutang ini. Nah, apakah ini tidak diputihkan saja biar tidak menjadi temuan terus ini? Kita lihat aturan. Masalahnya orangnya nggak ada, tapi mereka masih punya piutang. Orangnya nggak ada, lahan yang digarap sudah jadi apa sekarang? Kita lihat aturan, nanti kita sering-sering diskusi dengan Pak Kasidatun lah di kejaksaan. Dan kami kan juga sesuai arahan pimpinan kan tetap berkomunikasi. Untuk SSK saat ini dengan kerjasama dengan kejaksaan apa saja itu, Pak? MBLB Hotel Restoran. MBLB Hotel Restoran. Dan ini sudah berjalan. Berproses ya. Berproses berjalan. Dan nantinya baru kita akan lihat berapa capaiannya itu ya. Iya. Nanti kan kita lihat. Saya sangat meyakini dengan kehadiran kejaksaan akan sangat membantu dari pencapaian penagihan piutang itu sendiri. Artinya penagihan data piutang itu sudah real time ya, real time ya. Bahkan kami juga kerjasama dengan pajak, DJPK, kemudian pajak Pratama, pusat, sharing yang mana, dan termasuk hari ini kita di Gianyar membahas yang mana nanti dikerjasamakan untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Berarti dengan adanya jurusita, BPKAD semakin mudah sekarang melangkah, Pak. Misalnya ketika ada pelanggaran piutang pajak, jurusita bisa melakukan langkah-langkah. Tentunya ada kerjasama dengan pihak terkait. Ya, inilah peran BPKD. Peran BPKD melihat hal-hal yang harus dilakukan sehingga mempermudah di dalam menggali potensi, melakukan tugas-tugas kewajiban kita. Termasuk salah satunya kan itu jurusita itu sendiri. Karena itu salah satu hal yang dimungkinkan dimiliki, dibentuk oleh BPKD tapi belum dimaksimalkan. Selain persoalan piutang, aset selalu menjadi masalah, Pak. Bagaimana caranya? Bagaimana strategi BPKD ini, Pak? Setiap tahun juga menjadi temuan ini, Pak. Aset ini, Pak. Iya, asetnya. Kan begini, BPKD ada dua sisi. BPKAD dalam kaitan dengan aset itu kan sebagai membantu dalam pencatatan, membantu Pak Sekda selaku pengelola. Jadi penata usahanya itu ada di kami. Gitu. Tetapi tanggung jawab terbesar yang harus dipahami oleh kita semua adalah pemilik aset. Gitu. Di sini kan ada di OPD yang paham benar asetnya seperti apa, mau diapakan, bisa menghasilkan tidak, kan begitu. Tetapi kami nyambung ya, Pak ya, biar ini aja. Sebagai penghasil yang bertugas untuk mengkoordinasikan penghasilan, ya berharap bahwa aset-aset yang selama ini belum dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan. Dan kami sudah komunikasi, salah satunya dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan. Kami sudah sempat rapatkan, saya diskusi. Contohnya aset yang ada tempat parkir di ujung itu bisa menghasilkan. Kalau memang pariwisata tidak punya kewenangan untuk mengelola itu, mungkin nanti dengan Dinas Perhubungan, ada yang dia malet. Barangkali Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan total nilai aset yang ada di Karangasem sampai jauh ini berapa totalnya, Pak? Kira-kira yang sudah terdata, Pak? Ini untuk nilai aset ya. Kalau nilai aset tetap dari data yang ada itu di atas 3,6 triliun. Aset tetap. Iya. 36 ya. 3,6 di situ ada tanah, peralatan mesin gitu ya, kemudian gedung bangunan, irigasi jaringan dan aset tetap lainnya itu ada.
Artinya dari jumlah itu masih ada ya? yang tidak tercatat. Ya. Sebenarnya kalau secara resmi aset itu sudah tercatat. Secara resmi itu sudah tercatat pada sistem. Ya. Sudah tercatat Ya. Apalagi sekarang ini terkait dengan aset, karena kami juga sangat terbantu gitu dengan diperiksa oleh BPK selama 40 hari begitu. Di awal kami di BPKD, jadi ada pemeriksaan khusus BMD dari BPK. Jadi ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti. Salah satunya kan bagaimana penerapan sistem EBMD itu. Ya, betul. Ya, ini difasilitasi dari Kemendagri, kami kerjasama dengan UI, dan dipastikan 2026 ini kita sudah melakukan EBMD itu. Ya, artinya pencatatannya Betul. Sudah berbasis online. Ya. Sehingga nanti pelaporan itu bisa lebih cepat. Ya. Ada kendala. Lagi-lagi ke sistem ya Pak Dut. Ya, ke sistem. Ke sistem. Iya, sistem digitalisasi lagi Pak Dut. Artinya ini juga perlu juga dipertegas sedikit Pak Kaban. Bagaimanapun juga aset utama yang ada di Karangasem milik pemerintah itu loh. Kan dari tahun ke tahun ini, dari tahun-tahun selalu menjadi teman. Bahkan DPR sangat mendorong bagaimana tata kelola aset yang ada. Iya. Sejauh ini sudah berapa persen dilakukan oleh BPKD terkait dengan apa yang dilakukan, dorongan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penataan aset daerah yang ada? Bukan masalah persen ya, Pak Dut ya. Tetapi kalau kita melihat temuan-temuan aset yang sudah menahun, ini kami coba untuk petakan yang mana bisa diselesaikan. Karena ini juga menjadi presisi pencapaian di BPK nanti kita. Kan pada saat Karangasem selalu juru kunci kan ujung temuan ini kan menjadi keluhan kita bersama kan. Tapi secara konkret kita yang mana bisa diselesaikan, terutama kan masalah tanah itu. Ya, yang K1, K2 ini yang mesti kita petakan, yang masih bisa kita tuntaskan, segera kita tuntaskan gitu kan. Bisa dihitung nggak Pak Kaban jumlah aset yang tidak produktif? Berapa banyaknya kira-kira yang tidak produktif lah? Ya, aset lahan tanah ya yang dimasukkan itu ya. Bukan masalah tidak produktif ya, mungkin belum ya. Kan itu ya. Biar gini, karena ini pentingnya kita berkoordinasi, OPD sebagai pemilik aset, pengguna aset, kemudian Sekda selaku pengelola, dan kami memfasilitasi penata usaha. Kita berkomunikasi, contohnya di bangunan Perla Padang Baik kan itu. Kemudian ada DTW yang ada di Bunutan. Nah, kemudian ada yang di Putung, walaupun sudah dibangun kan belum dimaksimalkan. Termasuk juga ada di Lile Arnau aset-aset itu. Ya, termasuk di Ujung. Ya, Malet ini yang mungkin bisa dimaksimalkan. Nah, tentunya ini kan di level pimpinan. Sudah selalu ada kebijakan dan sedang berproses di situ antara OPD pengguna aset, nah kemudian melalui Pak Sekda sebagai pengelola memberikan arahan-arahan juga untuk memaksimalkan ini. Dan salah satunya Perla Padang Bayi hari ini akan sedang difasilitasi oleh BPKD untuk dilakukan penilaian aset melalui KPKNL di Singaraja. Itu sedang dalam proses. Kami juga terakhir kemarin komunikasi dengan PU, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi sehingga nanti bisa tidak lanjuti lagi bersama Perseroda. Pak Kaban, Pak Kaban di sana kan selaku pimpinan di BPKAD. Ada nggak strategi yang Bapak lakukan untuk mengembangkan aset daerah menjadi sumber pendapatan, Pak? Ya itu sangat bisa, dan ini kan didorong oleh BPK juga, dan mungkin saja oleh DPR, karena besok kami ada pansus. Ya tentunya aset-aset yang aset tidur inilah bagaimana bisa dioptimalkan. Seperti tadi itu kami di satu sisi sebagai pembantu penata usaha, di sisi lain juga mendorong untuk aset ini bisa menghasilkan.
terkadang kan masyarakat sering bertanya-tanya. Ya. Mereka ingin mengetahui sistem pajak dan aset yang benar-benar itu, terkadang mereka kesulitan. Nah, apalagi menyangkut transparansi ini. Nah, mereka masyarakat inginnya betul-betul sistem pajak yang dilakukan oleh BPKAD bisa transparan dan tidak ada kesan main mata itu. Nah, masyarakat berkeinginan bagaimana bisa mengaksesnya ini? Iya. Kalau khusus untuk PAD itu kan bisa dilihat hari ini pun gitu sebenarnya Pak. Ya, itu kan sudah berjalan. Dengan sistem online itu ya? PAD online itu sudah bisa dilihat. Makanya kita bilang per hari ini, per tanggal 13 April kan sudah capaiannya hampir 26 miliar. Masyarakat sudah bisa melihat dengan cuma sistem kan yang belum ada, familiar saja. dengan aplikasi yang ada ya, sistem yang ada itu ya. Apalagi mengakses itu, melakukan kewajiban untuk membayar secara online dan digital aja kan ini perlu literasi. Ini yang penting bagi mereka. Demikian juga dengan aset, data juga sudah tercatat dalam EBMD. Dan ini juga kalau berbicara tentang transparan kan sudah dilakukan audit rutin. Jadi kalau kami ya tentunya per triwulan, semesteran itu melakukan rekonsiliasi data. Nah kemudian IRDA juga melakukan audit. Kemudian secara rutin juga BPK kan hadir melakukan audit. Ya. Masyarakat kadang-kadang menuntut, Pak. Masyarakat kadang-kadang menuntut bagaimana komitmen BPKAD dalam membersihkan, katakanlah, praktik-praktik dalam tanda kutip oleh oknum baik wajib pajak. Gitu. Bagaimana komitmen BPKAD dalam hal ini? Kalau saya angkat topi lah dengan harapan masyarakat, kan ini kontrol bagi kita sebenarnya. Apapun itu pasti saya terima. Kemudian tentunya langkah-langkah yang dilakukan bagi kita BPKAD ya, yang pertama itu memastikan seluruh pembayaran pajak itu tetap non tunai dan sehingga ini terekam secara digital dan itu bisa dilakukan pengawasan kalau sudah secara digital. Nah kemudian yang kedua memperkuat pengawasan lapangan. Ini yang penting juga kan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pengawasan itu kan semakin pendek jaraknya, semakin sering dilakukan. Ini kan akan memungkinkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang harus dilakukan. Nah kemudian ya termasuk juga melakukan penertiban lah di lapangan. Gitu. Mungkin ini barangkali bisa dikatakan sebagai pertanyaan penutup Pak, kalau obrolan kita terlalu panjang. Nanti di akhir kita akan kesimpulkan bagaimana hasil diskusi ini. Kira-kira ada nggak roadmap Pak terkait digitalisasi Karangasem 3 tahun atau 5 tahun ke depan seperti apa Pak? Roadmap-nya. Sehingga dengan ada roadmap ini semakin mudah. Iya. Betul sekali Pak. Tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan 2025, 2030 BPKAD sudah menyusun roadmap digitalisasi melalui TP 2D. Ya. Kemudian di situ akan dibangun penyempurnaan ya aplikasi berbasis web. Selama ini kan berbasis desktop dia. Nanti berbasis web lebih elegan dan memang itu sudah menjadi tuntutan juga. Nah kemudian pembayaran pajak itu bisa melalui aplikasi di smartphone. Ya kan semua lebih familiar. Gitu. Jadi lebih cepat bisa dilakukan. Aktivasi tollgate juga harus diupdate lagi. Kita punya tollgate yang belum maksimal, yang sudah dibangun itu dimaksimalkan. Nah kemudian pembayaran dengan sistem kioski. Ini yang sebagai pelaporan dan pembayaran secara mandiri seperti mesin ATM lah. Ini di roadmap kita dalam 5 tahun. Karena ini juga dinilai di pusat. Ini termasuk bagian inovasi ke depan, Pak? Iya, itu. Dan wajib itu untuk memberikan pelayanan lebih efektif kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak itu. Ya. Mungkin ini yang terakhir. Apa harapan Pak selaku Kepala BPKAD terhadap masyarakat dalam mendukung wajib pajak, peningkatan pajak? Ya, harapan kepada masyarakat kita sederhana saja, karena saya juga masyarakat. Ya, betul. Kan gitu. Ini tentunya
yang mempunyai kewajiban membayar pajak, kan gitu. Patut juga sama, kan itu. Ya, betul. Ini yang perlu kita himbau bersama ya, melalui podcast Koplar ini patut disampaikan bahwa yang pertama bagaimana kita bersama-sama untuk patuh melakukan pendaftaran dulu, kan. Nah, kemudian patuh mendaftar menjadi wajib pajak. Nah, kemudian patuh melakukan pembayaran dan pelaporan. Sederhana saja di situ. Nah, kemudian tentunya memaksimalkan pemanfaatan layanan digital yang sudah kami siapkan. Dan kami juga ada link pengaduan. Ini penting, link pengaduan, nanti kita bisa. Bahkan kami juga sudah siapkan ruang mediasi. Jadi ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Mau hadir langsung, ada ruang yang secara transparan juga kita bisa berdiskusi terkait dengan pajak. Di situ ada pejabat teknisnya, baik dari melalui Kasubid, Kabid, bahkan saya juga bisa hadir di situ untuk berdiskusi hal-hal ini. Karena hari ini kita hadir memberikan pelayanan yang terbaik, efektif, efisien untuk masyarakat khususnya wajib pajak. Sehingga dengan PAD itu bisa tercapai bahkan terlampaui, kan? Yang mana PAD sebagai tulang punggung pembiayaan di daerah. Ini kita bisa, ya kan Pak Bupati bisa melakukan pembangunan nih, infrastruktur, apakah memperbaiki jalan, kembali lagi ke wilayah atau ke kawasan pariwisata, memperbaiki jalan lingkungannya, memasang penerangan jalan. Demikian juga di desa-desa yang memang menghasilkan, patut. Jadi berharap ya desa-desa juga sekarang kan berlomba untuk meningkatkan pendapatannya, ya. Nanti kan dapat bagi hasil juga nih, dari pendapatan dari BPKD ke desa. Saya kira itu, patut. Terima kasih Pak Man. Obrolan sangat menarik. Luar biasa sekali, mudah-mudahan obrolan ini masyarakat bisa mendengar bahwa beginilah kinerja dari BPKD Karangasem. Pemirsa, demikian tadi obrolan kami, diskusi kami dengan Bapak Nyaman Sikingurah, Kepala BPKD Kabupaten Karangasem. Dari obrolan tadi ada beberapa poin dapat kami simpulkan. Bagaimana menyangkut pendapatan MBLB, pariwisata, termasuk juga bagaimana dalam penataan aset. Bahkan terkait dengan piutang pajak yang ada, sejauh ini sudah dilakukan langkah-langkah dengan melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan. Kami berharap dari obrolan ini, masyarakat bisa semakin taat, bisa menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, selaku wajib pajak bisa membayar pajak. Sekian obrolan dari kami. Sampai jumpa di podcast Koplar berikutnya. Om Santi 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 Om. Siap.